Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Al-ayah amam. Qallallahu ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala aidan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Ikhwani fillah, tidak ada kata yang patut kita ungkapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang tiada terhingga, yang satu makhluk pun tidak bisa untuk menghitung jumlah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat-nikmat tersebut diantaranya yaitu nikmat sehat wal afiyah, dan terutama untuk kita umat muslim, umat mukmin, nikmat iman dan Islam yang ada pada diri kita, dan terutama nikmat kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita masih dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam suasana Ramadan kali ini. Dan insyaallah kita ini dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada uswah kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan insyaallah kepada kita yang tetap istiqomah di jalannya, yang tetap berpegang teguh kepada kalimatnya, yaitu kepada kitabullah dan sunnahnya. Dan kita selaku umatnya istirja dan selalu istirja mengharapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, tidak panjang dan tidak lebar akan saya sampaikan, hanya beberapa hal, yaitu 3 amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang menjelaskan tentang 3 amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala disebutkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia pernah bercerita, aku bertanya kepada Rasulullah, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah taala? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat pada waktunya. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Tanya aku. Beliau pun menjawab, berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Tanyaku lebih lanjut. Maka beliau menjawab, jihad fisabilillah atau jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama yaitu sholat tepat pada waktunya, yang telah saya sampaikan di awal muqaddimah. As-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha yaitu sholatlah pada waktunya. As-salatu 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat ditetapkan atas orang-orang mukmin atau orang-orang beriman tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktu memiliki banyak keutamaan. Di antaranya salah satunya itu mendatangkan kebaikan yang banyak, manfaat yang banyak, kedisiplinan kita, terapkan waktu dengan tepat dan benar. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umair radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang sholat pada suatu hari, kemudian berkata, yang artinya
Siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu, maka dia akan mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah. Maka dari itu, sesibuk apapun kita, apapun predikat kita, sholat tepat pada waktunya menjaga kedisiplinan waktu kita kepada Allah dan menjaga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dikutip dari buku Amalan-Amalan Syekh dari Abdillah Hasan, seorang anak memang tidak akan bisa melunasi jasa orang tuanya meskipun dia memiliki harta yang banyak, harta yang berlimpah, dan seluruh jiwa raganya diserahkan untuk orang tuanya, tidak akan cukup. Tugas seorang anak adalah berbakti kepada orang tuanya untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan apapun di atas muka bumi ini, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, baik ibu bapakmu, karib kerabat, dan anak-anak yatim. Surat An-Nisa ayat 36. Dan yang terakhir, 3 amalan yang berikutnya itu berjihad di jalan Allah, yaitu jihad fisabilillah. Dan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajir, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang nikmat yang mulia. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya, fayughayyir biyadihi. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dengan lisannya, wabilisanihi. Dan apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan dengan hati itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah 3 amalan yang perlu kita camkan pada saat ini dan jangan sampai terlewatkan. Dari saya cukup sekian. Apabila suatu kekeliruan atau kekhilafan dan kekurangan, mohon maaf. Kita masih dalam tahap pembelajaran. Ikhwani fillah. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.